Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 dengan saya Jalan Putri Marisa dengan teman saya Farah Gustiana akan menjelaskan hasil kerja kami yang berjudul Evaluasi Model Artificial Neural Network (ANN) pada dataset Global Air Pollution untuk klasifikasi kualitas udara. Presentasi kali ini merupakan bagian dari ujian akhir semester praktikum mata kuliah Machine Learning. Untuk penjelasan mengenai dataset dan overview data akan dijelaskan oleh rekan saya, Farah Gustiani. Jadi saya akan menjelaskan tentang evaluasi model ANN pada dataset Global Air Pollution untuk klasifikasi kualitas udara. Dataset ini diambil dari Kaggle yang memuat data tentang kualitas udara dari berbagai kota di dunia dengan informasi agregat per kota. Setiap baris mencantumkan nilai dan kategori indeks kualitas udara (AQI) keseluruhan, serta untuk beberapa polutan utama seperti CO, O3, NO2, dan PM2,5. Variabel utamanya meliputi nama negara, kota, nilai AQI, dan kategorinya, misalnya GUN, hingga Harzandos. Dataset ini cocok perintah yang digunakan untuk membaca dataset yang berformat CSV dan dengan nama dokumennya Global Air Pollution dataset dan data disimpan ke dalam variabel data ke-10. Dapat dilihat juga kegunaan dari fungsi head adalah untuk menampilkan 5 baris pertama dari dataset. Selanjutnya itu adalah overview data. Dapat dilihat dari output di samping bahwa data memiliki 23.463 baris dan 12 kolom dengan informasi lengkap mengenai nilai kualitas udara dan polutan utama. Variabel dalam dataset ini ada 12 variabel yang semuanya saat ini terbaca sebagai tipe objek. Hal ini menunjukkan meskipun beberapa kolom seharusnya bersifat data numerik, mereka masih dianggap sebagai string dan perlu dikonversi ke tipe numerik. Terlebih dahulu sebelum dilakukan analis atau pelatihan model machine learning. Selanjutnya itu adalah info data. Dilakukan dengan perintah data ke-10 titik info itu digunakan untuk melihat ringkasan struktur dataset seperti jumlah kolom, baris, nilai nol, serta tipe data tiap kolom. Sebagian besar kolom memiliki jumlah data lengkap, kecuali pada kolom country yang hanya berisi 23.036 nilai nol, serta tipe data terdapat dua jenis utama, 5 kolom bersifat integer dan 7 kolom lainnya bertipe objek. Selanjutnya adalah pengecekan missing value atau nilai kosong dan duplikat dari dari hasil pengecekan nilai kosong di samping digunakan dengan sintaksis no sum yang menunjukkan bahwa sebagian besar kolom itu terisi penuh kecuali pada kolom country dengan missing value atau nilai kosongnya itu sebesar 427 dan city dengan satu nilai kosong. Kolom lainnya itu tidak ada missing value atau nilai kosongnya. Dapat dilihat juga di duplikat itu menunjukkan tidak ada data duplikat dalam dataset sehingga seluruh baris bersifat unik dan tidak diperlukan penghapusan entry ganda. Selanjutnya itu melihat jumlah nilai unit. Dengan perintah data ke-10 unique itu menunjukkan variasi jumlah itu menunjukkan keragaman data kualitas dari 1075 negara dan 23.462 kota unit. Kolom IQI value memiliki 347 nilai numerik yang dikelompokkan dalam 6 kategori. Untuk polutan CO memiliki 34 nilai unit yaitu 3 kategori. Dan untuk ozonan itu memiliki 213 nilai dengan 5 kategori. Untuk NO2 memiliki 59 nilai dengan 2 kategori. Dan PM25 paling beragam dengan 383 nilai dengan 6 kategori. Data ini mencerminkan cakupan global dan variasi tinggi dalam kualitas udara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jilan. Baik, terima kasih Farah. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai distribusi data target. Untuk data targetnya sendiri, kami ambil dari kolom PM2.5 kategori, makanya kami berfokus kepada kolom ini untuk melihat value counts-nya. Untuk kita lihat,
Pada kolom ini terdapat 6 kategori yaitu good, moderate, unhealthy, unhealthy for sensitive groups, very unhealthy, dan hazardous. Untuk kategori yang paling sering muncul itu ada good sebanyak 10.208 dan moderate itu sebanyak 9.075 yang menunjukkan mayoritas lokasi memiliki tingkat pencemaran rendah hingga sedang. Sementara itu kategori yang lebih jarang muncul ada unhealthy sebanyak 2.129, kemudian ada unhealthy for sensitive groups, dan very unhealthy serta hazardous. Hal ini menandakan hanya sebagian kecil lokasi dengan kualitas udara sangat buruk atau berbahaya. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai preprocessing data yang kami lakukan. Pada tahapan pertama, yang kami lakukan adalah menghapus kolom yang bersifat unik, yaitu kolom country dan city. Kolom country memiliki 175 nilai unik, sedangkan city-nya memiliki 23.462 nilai unik. Keduanya juga mengandung banyak missing values. Karena tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses prediksi dan dapat mengganggu model, maka kedua kolom ini kami hapus. Setelah itu, kami juga melakukan label encoding pada beberapa kolom kategorikal, agar nanti saat diproses ke model ANN-nya, yang umumnya bekerja dengan data numerik, akan lebih mudah dan lebih tepat sasarannya. Adapun kolom-kolom kategorikal yang dilakukan label encoding adalah yang tadi, kolom AKI kategori, kemudian ada kolom CO AKI kategori, ozon AKI kategori, NO2 AKI kategori, dan PM2.5 AKI kategori. Selanjutnya, kami juga melakukan summary data atau statistik deskriptif yang merupakan ringkasan statistik terhadap dataset yang kami punya. Dapat kita lihat pada kolom AKI value, rata-rata yang dimilikinya adalah 72 dengan nilai maksimum 500. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat lokasi dengan tingkat polusi yang sangat tinggi. Kemudian dapat kita lihat pada kolom PM2.5 AKI value bahwa dia memiliki rata-rata 68,5 dengan nilai rentang 0 sampai 500. Hal ini menunjukkan terdapat variasi yang cukup tinggi juga. Gitu. Kemudian untuk kolom lainnya seperti CO, ozon, dan NO2 memiliki rata-rata nilai rendah, namun nilai maksimumnya cukup tinggi, menunjukkan bahwa ada lokasi dengan lonjakan tertentu. Selain itu, kita dapat lihat juga bahwa nilai minimum di semua kolom itu adalah 0. Hal ini menandakan kualitas udara sangat baik di beberapa lokasi. Dan dapat kita simpulkan secara keseluruhan data menunjukkan bahwa kualitas udara di dunia sangat bervariasi, dari yang sangat bersih hingga yang sangat tercemar. Selanjutnya, visualisasi data. Yang pertama ada matriks korelasi. Dapat kita lihat pada outputnya atau gambar dari matriks korelasinya. Kolom PM2.5 AKI value memiliki korelasi yang sangat tinggi dengan AKI value dengan nilai 0,98. Hal ini menunjukkan bahwa PM2.5 adalah kontributor utama dalam penentuan indeks kualitas udara. Selanjutnya, korelasi tinggi juga terlihat pada kolom numerik dan kategorikal dari polutan yang sama, misalnya kayak ozon AKI value dengan ozon AKI kategori. Sementara itu, kontribusi ozon, CO, dan NO2 terhadap AKI value tergolong sedang hingga rendah dengan masing-masing nilai korelasi itu 0,41, 0,43, dan 0,23. Secara keseluruhan, analisis ini menegaskan bahwa PM2.5 adalah faktor dominan dalam penentuan nilai AKI, sementara parameter lainnya memberikan kontribusi yang lebih rendah terhadap variasi AKI. Selanjutnya, kami juga melakukan visualisasi data dalam bentuk histogram. Berdasarkan output histogram, terlihat bahwa sebagian besar dari kualitas udara berada pada kategori AKI 0 atau baik dan 2 atau moderat, yang menunjukkan bahwa kondisi udara secara umum tergolong aman. Nilai CO AKI value dan NO2 AKI value cenderung sangat rendah dengan distribusi yang terkonsentrasi di rentang nilai rendah dan hampir seluruh datanya berada pada kategori 0. Hal ini menandakan bahwa CO dan NO2 jarang menjadi penyebab utama penurunan kualitas udara. Sebaliknya, pada kolom ozon, pada histogram ozon AKI value menunjukkan sedikit variasi dengan puncak pada kisaran 30-50 dan beberapa kasus berada pada kategori yang lebih tinggi. Yang paling menonjol adalah
histogram dari PM2.5 key value, di mana distribusi paling luas dan mencakup seluruh kategori AKI, bahkan hingga kategori tertinggi, yaitu 5. Selanjutnya kami memasuki splitting data, di mana dataset dibagi menjadi dua, dengan fitur X semua kolom kecuali kolom target, yaitu kolom PM2.5 AKI kategori, Y-nya merupakan kolom PM2.5 AKI kategori. Data dibagi menjadi rasio 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian, di mana Stratify ini untuk menjaga distribusi kelas stat proporsional dan random stat sama dengan 42 ini digunakan agar hasil pembagian data dapat direproduksi dan bersifat konsisten. Selanjutnya masuk ke pemodelan Artificial Neural Network atau model ANN. Ini membangun model ANN untuk arsitek pada lapisan pertama adalah kami menggunakan density layer dengan 64 unit dan fungsi aktivasinya ReLU yang berfungsi untuk memperkenalkan nonlinearitas dan memungkinkan model untuk belajar pola yang lebih kompleks dari data. Pada awal pelatihan, pada approach pertama, seperti gambar di sebelah kanan, akurasi model terhadap data latih masih rendah, yaitu sekitar 41% dengan nilai loss sebesar 3,87, sementara akurasi pada data validasinya sudah cukup tinggi, yaitu 80,6%. Kemudian seiring bertambahnya approach atau pelatihannya, dapat kita lihat bahwa akurasi pelatihan terus meningkat, menandakan bahwa model berhasil mempelajari pola-pola penting dalam data. Kemudian dapat kita lihat juga lapisan kedua yang kami gunakan, yaitu density layer dengan 32 unit dan aktivasi ReLU, yang kami harap berfungsi untuk semakin memperdalam representasi fitur yang telah dipelajari pada lapisan pertama. Fungsi aktivasi ini membantu model untuk mengoptimalkan bobot dan memperbaiki kesalahan prediksi. Kita lihat pada approach ke-15, akurasi pelatihan telah mencapai 97,7% dengan akurasi validasi sebesar 99,2% dan nilai loss validasi yang sangat kecil, 0,0255. Pada lapisan output, kami menggunakan fungsi aktivasi softmax yang memungkinkan model melakukan klasifikasi multiclass dengan hasil yang sangat baik, seperti yang dilihat pada akurasi validasi mencapai 99,45% di akhir pelatihan pada approach ke-28. Secara keseluruhan, model ANN yang dibangun ini menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memprediksi kategori kualitas udara PM2.5 berdasarkan parameter yang diinput dengan hasil yang dapat diandalkan untuk klasifikasi yang akurat. Berdasarkan hasil conversion matrix dan klasifikasi report, model ANN ini yang dibangun menunjukkan performa klasifikasi yang sangat baik dalam memprediksi kategori kualitas udara PM2.5, di mana nilai akurasi secara keseluruhan mencapai 100% dengan rata-rata nilai precision, recall, F1 score pada hampir semua kelas mendekati atau mencapai 1. Hal ini menandakan bahwa model sangat andal dalam membedakan antar kategori. Selanjutnya, karena kami melihat akurasi model yang kami buat itu hampir mendekati 1, bahkan 1, kami berinisiatif untuk mengecek overfitting dengan melihat model loss dan model akurasinya. Pada plot model loss dapat kita lihat bahwa nilai loss pada data pelatihan training loss, data validasi sama-sama mengalami penurunan yang signifikan sejak awal dan terus menurun hingga mendekati 0. Grafik ini menunjukkan pola yang sangat baik di mana training loss-nya menurun secara konsisten dari awal hingga akhir pelatihan, yang menandakan bahwa model belajar secara efektif dari data pelatihan. Validation loss juga mengalami penurunan dan tetap rendah tanpa menunjukkan kenaikan tajam, yang berarti model tidak mengalami overfitting. Selanjutnya kita lihat plot model akurasinya. Dari plot ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang sangat baik dan stabil selama proses pelatihan. Akurasi pelatihan meningkat secara konsisten dari sekitar 89% sampai 99% pada akhir approach, tanpa tanda-tanda fluktuasi besar. Sementara itu, akurasi validasi tetap tinggi sejak awal, berkisar dari atas 98%, bahkan cenderung sedikit lebih tinggi daripada akurasi pelatihan pada beberapa approach. Stabilitas ini menandakan bahwa model mampu mempelajari pola dalam data pelatihan tanpa kehilangan kemampuan untuk menggeneralisasikan ke data yang belum pernah dilihat. Dapat kita simpulkan tidak adanya penurunan tajam pada kurva validasi juga menunjukkan bahwa overfitting tidak terjadi, sehingga model dinilai berhasil mencapai keseimbangan yang baik antara akurasi dan generasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.